Terus kembali lagi di channel YouTube Kartens Audio Jakarta bersama saya Edi Susanto, dan kita nanti akan unboxing produk apa saja yang akan digunakan untuk Toyota Innova Zenik ini ya. Jadi sistemnya 12.1 dan produk-produk audio yang digunakannya juga berkelas. Jadi kita lihat produk apa aja yang akan kita gunakan di Toyota Innova Zenik ini sebagai sistem audio mobil 12.1 All Seat Optimization bersama tim Kartens Audio Jakarta. Check it out. Terus untuk proyek yang menarik lagi di bulan Juni ya, kita ada Toyota Innova Zenik dengan sistem 12.1 di mana perangkat audionya yang kita gunakan ini lumayan cukup high-end ya. Kita bisa mulai dari perangkat speakernya. Speakernya kita akan gunakan Vocal Utopia 105 WXP two-way system, tapi kita tambahkan lagi mid-range yang K3M ya, 3,5 WM dari Vocal Utopia M. Karena seriesnya sama, kita bisa kombinasikan antara yang Utopia M dengan yang Utopia 165 WXP ya. Jadi depan belakang nanti akan gunakan seri Utopia, tapi depan 3 ways, belakang 2 ways ya sistemnya. Nah yang menarik nanti belakang juga kita akan buatkan OEM style, OEM look dengan 3D printing kita. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana hasilnya. Termasuk juga ada tambahan satu set speaker dari Ground Zero yang full range system ya. Itu yang Gadget PF 40SQ 40 mili full range. Nanti kita akan jadikan itu sebagai rear speaker effect di bagian paling belakang ya. Nah untuk amplifiernya nanti kita akan gunakan dua buah amplifier dari Crescendo yang Revolution 74. Ini merupakan produk baru dari Crescendo yang seri 7, dan ini diklaim memiliki hasil suara yang bagus ya, musikalitasnya bagus, dan ini juga disupport dengan sistem dual power symmetrical ya. Jadi dia power supply-nya symmetrical, dan ini tidak ada filternya. Jadi pure amplifier dengan hanya gain-nya aja ya. Nanti kita akan pasang ini sebagai amplifier untuk semua sistem speakersnya. Ditambah juga satu buah monoblock dari Alpine, yaitu yang ADAM 80 ya. Perangkat amplifier kelas D monoblocknya untuk mengangkat subwoofer 10 inch dari Vocal Utopia 10 WM. Nanti subnya kita tanam di bagian sebelah kiri ya. Nah yang jadi challenge di sini adalah bagaimana nanti tim kita bisa melakukan pemasangan semua amplifier yang lumayan besar ini di bagian belakang, tapi tidak terlihat penuh atau bulky. Nanti subwoofer juga kita tanam di bagian samping kiri biar kelihatannya lebih manis dan lebih rapi. Jadi ada beberapa komponen yang kita gunakan ya, termasuk juga perangkat aksesorisnya juga kita gunakan yang copper ya, untuk fuse-nya, ground block, terus ada NRG 100 farad sini super kapasitor untuk menampung dayanya, dan juga mangkok aluminium ya, termasuk ring aluminium yang kita gunakan. Jadi nanti mobil Toyota Innova Zenik ini benar-benar kita buatkan sistem audionya 12.1 All Seat Optimization, dan bisa membuat nyaman seluruh penumpang di bagian depan, tengah, termasuk di bagian belakang. Jadi tunggu aja hasilnya di channel YouTube kami di Kartens Audio Jakarta, dan nanti kita akan kasih lihat bagaimana behind the scene prosesnya, instalasi, dan tim Indonesia Trusted Car Audio bisa menghasilkan satu sistem audio mobil yang bagus, berkualitas untuk Anda gunakan sehari-hari. Karena tim Indonesia Trusted Car Audio lagi melakukan pemasangan peredam untuk Toyota Innova Zenik ya. Nah kita ada 3 bahan yang kita gunakan, yaitu ada silent coat vibro, ada silent coat absorber, dan ada yang bahan terbaru dari STP ya, namanya Bromo ya. Emang karena diambil dari nama gunung di Indonesia. Nah kita mau simulasi aja berapa sih presentase atau berapa dB yang bisa diturunkan dari bahan-bahan peredam yang seperti ini ya. Kenapa kita selalu menggunakan kombinasi antara 3 bahan, tidak hanya memasangkan bahan multi rubber seperti ini.
Nah ini sudah ada mic-nya ya, jadi saya ada mic di sini. Ya. Itu kan Jadi, sekitar 80. 80 sebelumnya, setelah ada peredam jadi turun 10 lah ya. Turun 10. Oke. Ini bahan lapis pertama ya. Sama ya 80-an ya. 80-an. Lapis Jadi, kedua jadi 65-an, turun 15. 65 ya. Turun 15 lagi ya. Oke, ini kalau kita gabung dengan lapis kedua. Oke. Ada bahan terakhir misalnya bromo ya. Ini sama ya 80-an. 80. Turun berapa? 65 juga. 65 juga, Ya. turun 15. 65, 66, 67, 64 ya. Bisa 64 namanya ya. Nah, jadi kalau untuk peredaman kita tidak bisa hanya menggunakan bahan yang silent coat, vibro damping atau bahan butir rubber atau yang model aspal, tapi aspal kita udah jarang pakai karena bahannya udah ketinggalan zaman ya. Dan kita sudah menggunakan yang bahan-bahan dengan aluminium butir rubber, tapi itu tidak bisa mengurangi tingkat desibel yang masuk ke dalam mobil secara signifikan. Kenapa? Karena itu fungsinya hanya untuk membuat panel-panel mobil Anda lebih rigid, ya tidak bergetar pada saat jalan. Nah, untuk lapis kedua itu yang akan berpengaruh untuk menyerap suara atau mengurangi suara reduksi suara-suara yang masuk ke dalam mobil ya. Nah, yang efektif ini nanti kita akan tawarkan pemakaian bahan dari STP Bromo ini ya. Ini ada ketebalannya 7 mili ya. Ini sudah ada lapisan butir rubbernya di situ. Terus ada satu lapis lagi bahan polyurethane foam ya, viscoelastis namanya. Ini kita bisa gunakan sebagai lantai karena ini bahannya lumayan cukup berat tapi efektif untuk mengurangi suara yang masuk ke dalam mobil. Karena nanti bisa aplikasi untuk di bagian lantai seperti ini udah terpasang semua ya sampai ke bagian depan, dan ini nanti efektif banget untuk mengurangi suara berisik yang masuk ke dalam mobil. Tapi kemarin mobil Jimny customer kita ya, kita tambahkan bahan ini, katanya efektif banget untuk mengurangi suara berisik yang masuk ke dalam ya. Jadi untuk solusi peredaman bisa langsung saja ke Karten Sotosel Jakarta. Terus kita lagi ngedesain dudukan Twitter untuk belakang ya. Jadi kita ada proyek untuk Innovazenic. Biasanya kita ada yang dudukan udah jadi ya. Ini biasanya kita gunakan buat untuk penempatan Twitter sekitar berapa mili ya? 20 miliar kalau nggak salah ya. Ntar coba kita cek dulu. Iya 40 ya, 40 mili ya. Kita buatkan dudukan baru untuk yang Twitter bulat, soft dome atau biasanya ya. Nah ini dudukan ini kita bikin dengan teknologi 3D printing ya, kita desain sendiri in-house. Nah sekarang kita mau buat ada permintaan untuk penempatan Twitter BE ya. Jadi ini Twitter BE lumayan besar ini ya diameternya. Kita diameternya sekitar 72 mm. Terus untuk dudukan tengahnya ini sekitar 40. Jadi dudukan Twitter untuk yang bagian ini, tengahnya ini diameternya sama bulat ya, tapi kita harus buat penampangnya biar lebih kokoh untuk penempatan Twitter Vocalutopia ya. Jadi kita buat desain baru. Nah ini kita desainnya kita bikin baru, ini lebih besar ukurannya dibandingin yang normal ya. Jadi ini penempatan Twitter biasa. Nah yang ini kita buatkan desainnya. Nah kisi-kisinya grill ini kita ambil dari motif wajik ya dari Vocalutopia ya. Jadi ini biar sama dudukan Twitternya. Ini kita buat. Nah ini nanti ini kita print nih ya. Nah ini kita print, kita buat desainnya, base-nya, rangkanya, grillnya, sama covernya. Nanti kita buatkan customnya ya. Nah ini baru 3D sketching ya sebelum kita masuk ke mesin printer. Nah untuk dudukannya juga kita biasanya buat menggunakan baut ya. Jadi tanam bautnya. Ini kita buat tanam seperti ini baut. Nanti di panel pintu kita bawa, jadi lebih kokoh, lebih rigid ya. Nah jika Anda ingin mendapatkan hasil premium OEM looks dengan 3D design, kita buatkan desain baru, custom, semuanya bisa kita lakukan in-house ya. Termasuk untuk desain-desain yang kita belum ada, kita buatkan baru nanti desainnya, dan bisa Anda dapatkan di Karten Sotosel Jakarta. Karena kita
instalasi audio yang di Toyota Innova Zeniq ya dengan sistem 12.1 ini sudah selesai diinstalasikan oleh tim Indonesia Trusted Car Audio ya dari Kartens Audio Jakarta, di mana kita menggunakan speaker 3-ways di bagian depan, yaitu yang vokal Utopia WXP digabung dengan vokal M ya sebagai front speaker, main speakernya di bagian depan ya. Jadi bisa dilihat di sini posisi pilar sudah kita custom ya dengan menggunakan tweeter, midrange dan midbass ya. Ini menggunakan full Utopia M, dan di bagian depan ini aja penambahan hanya di controller ya, DSP, karena DSP kita gunakan yang Alpine status, head unit standar, semuanya masih bisa terkoneksi dengan baik ke sistem Alpine statusnya. Jadi ini kita buatkan sistem all seat optimization dengan 3-ways, tengah 2-ways, depan 3-way, tengah 2-way, dan ada surround di bagian pilarnya. Di bagian belakang nanti kita akan lihat di bagian tengah juga bagaimana pembuatan speakernya, dan juga kita lihat instalasi penempatan sub amplifier ya yang kita letakkan di bagian belakang. Jadi ini merupakan sistem audio mobil Toyota Innova Zeniq yang sudah banyak yang kita hasilkan di Kartens Audio Jakarta, dan ini yang 12.1 menggunakan full spec, menggunakan vokal Utopia. Ayo kita lihat. Kartens untuk bagian penumpang tengah juga kita lakukan pemasangan speaker ya. Speakernya juga menggunakan speaker yang sama seriesnya dengan yang depan, yaitu yang vokal Utopia 160 WXP yang beryllium ya. Tapi untuk dudukan tweeternya kita buatkan custom, karena di Innova Zeniq itu hanya ada penempatan aslinya di bagian pintu yang bagian bawah ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil suara yang lebih balance, lebih tinggi, rata dengan tanpa menggunakan sistem 2-ways. Jadi untuk 2-waysnya kita ada custom housing tweeter ya. Ini kita punya teknologi 3D printing di Kartens Audio Jakarta ya, dan kita bisa buatkan karena desainnya vokal Utopia M itu yang tweeternya modal wajik begini, kita buatkan juga grill model wajik seperti ini. Jadi bisa kita custom, bisa sesuai request saja permintaannya. Banyak yang bisa kita olah dari 3D printing ini yang kita sudah punyai di Kartens Audio Jakarta. Untuk Innova Zeniq kita punya solusi juga untuk menggunakan pemasangan subwoofer ya. Jadi subwoofer 10 inch yang kita buatkan box samping di bagian aslinya ini tempat dongkrak ya. Jadi kita pindahkan dongkraknya, kita tanam satu buah subwoofer di bagian samping dengan menggunakan vokal Utopia 10 WM ya. Jadi ini boxnya seal, semuanya bisa rapi ya, tidak memakan bagasi. Tapi di bawah bagasi ini ada banyak perangkat yang kita sematkan di bagian sini ya. Jadi ada 2 buah crescendo amplifier 7A4 ya. Ini yang versi terbaru dari Revolution. Di situ ada copper fuse juga di sana ya, block copper dan block fuse di situ. Ada 1 buah energi ya, super kapasitor 100 farad. Ini displaynya ya. Jadi kita bisa lihat di sini energi kapasitor 100 farad ya. Ini ada voltasenya, ada suhunya juga ya, suhu komponen. Nah di bawah sini juga ada 1 buah amplifier monoblock dari Alpine yang kita gunakan untuk ngedrive subwoofer vokal ini. Selain itu ada digital sound processor yang kita gunakan di sini adalah Alpine status. Ini yang digital sound processor dari Alpine yang menjadi otak dari sound processornya untuk sistem audio mobil di 12.1 di Toyota Innova ini. Nah, ini udah selesai, nanti tinggal finishing aja. Sini ada panelnya. Untuk akses ban serep tetap ada ya. Jadi ini ada aksesnya buat ban serep karena di bagian bawah semuanya masih berfungsi dengan baik. Sebelum saya lupa, ada tambahan juga ini RFA ya. Ini menggunakan ground zero plutonium yang full range sebagai efek surround di bagian belakang ya. Jadi ini total 12, depan 6, tengah 4, 10, 11, 12. Jadi ada 12 speaker dan 1 buah sub. Jadi kenapa kita sebut 12.1? Karena kita punya 12 titik speaker di sini dan 1 buah sub. Karena di situ adalah sistem audio mobil 12.1 dari Kartens Audio Jakarta. Jadi pilihan source-nya bisa banyak yang bisa Anda pilih, mulai dari head unit OEM atau menggunakan Bluetooth langsung ke DSP. Di sini ada controllernya yang bisa Anda gunakan sebagai volume dan alternatif preset. Atau Anda juga bisa menggunakan koneksi kabel aux ya di sini yang sudah kita siapkan. Ini menggunakan kabel ferrous yang menggunakan kabel copper dan silver ya. Ini copper plating dengan silver bisa Anda dapatkan di Kartens Audio Jakarta. Nah sekarang kita mau tinggal enjoy aja. Jadi jangan lupa kami tunggu like, comment, dan subscribe-nya di channel YouTube kami di Kartens Audio. Thank you for watching. Bye bye. I've been choosing love. It's the God, baby. Tell me really who's above. These watching always talking what it used to was. Meanwhile I'm raising